Hagfish hidup dengan satu kutukan biologis sejak awal. Ia adalah makhluk yang tidak pernah benar-benar diakui oleh dunia di sekitarnya. Ia bukan ikan sejati, tidak punya rahang, tidak punya tulang belakang keras, dan tidak memiliki bentuk tubuh yang memberi kesan kekuatan. Dalam rantai kehidupan laut, ia tidak dibangun untuk mengejar, menggigit, atau mempertahankan wilayah. Ia lahir sebagai tubuh lunak, licin, dan lambat. Ciri-ciri yang dalam banyak ekosistem justru menjadi vonis awal menuju kepunahan. Sejak pertama kali menetas, hagfish tidak dibekali alat untuk melawan. Ia tidak bisa berenang cepat seperti ikan lain. Ia tidak bisa menggigit mangsa hidup. Ia tidak memiliki sisik pelindung. Tubuhnya rapuh terhadap tekanan fisik, dan gerakannya lebih menyerupai cacing daripada predator laut. Dalam dunia yang menghargai kecepatan dan agresi, hagfish tampak seperti kesalahan desain. Masalah hidupnya bukan sekedar soal bentuk tubuh, tetapi posisi ekologis. Hagfish hidup di dasar laut, lingkungan dengan oksigen rendah, cahaya hampir nol, dan sumber makanan yang tidak menentu. Bangkai hewan laut besar bisa datang tiba-tiba, lalu menghilang berbulan-bulan. Di sela waktu itu, hagfish harus bertahan tanpa jaminan asupan energi. Tidak ada cadangan besar, tidak ada kesempatan berburu aktif. Hidupnya bergantung pada apa yang tersisa, bukan pada apa yang bisa ia taklukkan. Tekanan lain datang dari cara dunia merespons keberadaannya. Ketika terancam, hagfish mengeluarkan lendir dalam jumlah ekstrim. Bagi manusia, ini terlihat menjijikkan dan agresif. Namun lendir itu bukan senjata ofensif, melainkan mekanisme panik terakhir. Ia tidak menyerang predator. Ia hanya berusaha membuat dirinya tidak bisa dimakan. Dalam sepersekian detik, air di sekitarnya berubah menjadi massa lengket yang menyumbat insang musuh. Hagfish selamat bukan karena menang, tetapi karena membuat situasi menjadi tidak layak dilanjutkan. Namun, mekanisme ini juga membawa konsekuensi. Produksi lendir menguras energi besar dan meninggalkan tubuh dalam kondisi sangat lemah. Setelah bertahan, hagfish seringkali harus berdiam lama untuk memulihkan diri. Jika ancaman datang berulang, tidak ada jaminan ia mampu mengulang respons yang sama. Pertahanan ini efektif, tetapi mahal. Sejak awal kehidupannya, hagfish tidak dirancang untuk unggul. Ia dirancang untuk tidak mati, itu saja. Ia hidup di wilayah abu-abu evolusi, di mana bertahan lebih penting daripada menang, dan keberadaan lebih penting daripada dominasi. Konflik hidup hagfish bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang tetap ada di dunia yang tidak pernah memberinya keuntungan. Dalam tubuh lunak yang tampak seperti sisa masa lalu, hagfish menjalani hidup yang tidak memberi ruang untuk kesalahan besar. Ia tidak boleh cepat lelah, tidak boleh sering panik, dan tidak boleh kehilangan kesempatan kecil yang datang. Karena bagi hagfish, satu kegagalan bukan berarti kalah, melainkan akhir dari seluruh strategi hidupnya. Secara evolusioner, hagfish adalah anomali yang bertahan terlalu lama untuk disebut kegagalan. Ia muncul lebih dari 500 juta tahun lalu, sebelum ikan bertulang, sebelum rahang, sebelum sebagian besar struktur yang kini dianggap normal pada vertebrata. Tubuhnya menyimpan ciri-ciri purba, tengkorak sederhana, tulang belakang berupa kartilago lunak, dan sistem saraf yang tidak tersegmentasi secara tegas. Dalam banyak hal, hagfish lebih menyerupai makhluk peralihan daripada hasil akhir evolusi. Ketiadaan rahang bukan kekurangan kecil. Rahang adalah inovasi besar yang memungkinkan predator menggigit, mencabik, dan menguasai mangsa. Hagfish tidak pernah memilikinya. Sebagai gantinya, ia mengembangkan mulut berbentuk cakram dengan gigi keratin kecil yang bergerak maju mundur. Alat ini tidak digunakan untuk menyerang, melainkan untuk mengikis. Hagfish menunggu bangkai, lalu masuk ke dalam tubuhnya melalui celah lunak, mulut, mata, atau luka terbuka, dan memakan jaringan dari dalam. Ia tidak berburu kehidupan, ia memanfaatkan kematian. Adaptasi ini menempatkan hagfish pada jalur ekologi yang sempit, tetapi stabil. Di dasar laut, bangkai hewan besar adalah sumber energi yang jarang, namun sangat kaya. Banyak predator datang dan pergi,
Hagfish bertahan paling lama. Dengan metabolisme rendah dan toleransi tinggi terhadap kondisi ekstrim, ia dapat tinggal di dalam bangkai selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengubah satu peristiwa kematian menjadi suplai energi jangka panjang. Sistem fisiologinya juga dibentuk untuk dunia tanpa cahaya dan oksigen melimpah. Hagfish mampu bertahan pada kadar oksigen yang akan membunuh sebagian besar ikan. Darahnya membawa oksigen dengan efisiensi rendah, tetapi kebutuhannya juga rendah. Jantungnya berdetak lambat, dan sebagian sirkulasi tubuhnya bahkan tidak sepenuhnya bergantung pada jantung utama. Ini bukan desain cepat, tetapi desain tahan lama. Lendir yang menjadi ciri khas hagfish juga merupakan hasil adaptasi ekstrim. Dalam tubuhnya, terdapat kelenjar lendir khusus yang dapat mengeluarkan benang protein mikroskopis dalam jumlah besar. Ketika bersentuhan dengan air, benang ini mengembang ratusan kali lipat, membentuk jaring lengket dalam hitungan detik. Tidak ada vertebrata lain yang memiliki sistem serupa. Ini bukan inovasi untuk menyerang, melainkan untuk bertahan hidup di dunia yang tidak memberinya kecepatan atau senjata. Namun semua adaptasi ini dibangun dengan satu asumsi besar. Dunia dasar laut akan tetap lambat, gelap, dan relatif konstan. Evolusi hagfish tidak mempersiapkannya untuk perubahan cepat, gangguan besar, atau tekanan berulang. Ia adalah spesies yang disempurnakan untuk kestabilan jangka panjang, bukan untuk dunia yang terus dipaksa bergerak lebih cepat. Disinilah ironi hagfish muncul. Ia adalah salah satu vertebrata paling tua yang masih hidup, bertahan bukan karena beradaptasi tanpa henti, tetapi karena dunia terlalu lama membiarkannya tetap sama. Ketika asumsi itu mulai runtuh, semua keunggulan purbanya berubah menjadi batas yang sulit ditembus. Adaptasi purba yang membuat hagfish bertahan selama ratusan juta tahun juga menempatkannya sangat dekat dengan kegagalan biologis ketika kondisi dasar laut berubah. Hagfish tidak hidup cepat, tidak bereproduksi dalam jumlah besar, dan tidak memiliki fase hidup alternatif untuk melarikan diri dari tekanan lingkungan. Ia bertahan dengan menekan hampir semua aspek kehidupan, metabolisme rendah, gerak lambat, dan respons minimal terhadap rangsangan. Strategi ini berhasil selama dunia di sekitarnya tetap sunyi dan stabil. Masalah muncul ketika stabilitas itu terganggu. Penangkapan ikan skala besar meninggalkan jaring, bangkai buatan, dan gangguan fisik di dasar laut. Hagfish sering tertarik pada sumber organik ini, tetapi juga kerap terjebak. Tubuhnya yang lunak dan tidak bersisik mudah terluka oleh struktur buatan manusia. Luka yang pada spesies lain mungkin segera berujung kematian, pada hagfish justru bertahan lama, membusuk perlahan, terinfeksi, dan tetap hidup dalam kondisi yang secara biologis tidak ideal. Kemampuan bertahan hidup dalam kondisi ekstrim bukan berarti bebas dari penderitaan fisiologis. Ketika kadar oksigen turun drastis atau kualitas air memburuk akibat pencemaran dan sedimentasi, hagfish tidak langsung mati. Ia memasuki kondisi stres berkepanjangan. Fungsi pencernaan melambat, pertumbuhan berhenti, reproduksi terganggu. Individu tetap hidup, tetapi populasi secara keseluruhan mulai menua dan menyusut tanpa tanda yang mudah terlihat. Reproduksi hagfish sendiri adalah proses yang lambat dan tidak efisien. Telur besar, jumlahnya sedikit, dan waktu berkembangnya panjang. Tidak ada ledakan populasi untuk menutupi kehilangan individu dewasa. Ketika satu hagfish mati, ia tidak segera tergantikan. Dalam konteks ekologi modern, ini berarti setiap gangguan memiliki dampak jangka panjang yang terakumulasi, bukan pulih cepat seperti pada banyak ikan lain. Ada ironi lain yang jarang dibicarakan. Hagfish sering bertahan di kondisi yang sudah terlalu rusak untuk spesies lain. Ketika ikan cepat pergi atau mati, hagfish tetap tinggal. Ini menciptakan ilusi ketahanan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Hagfish terperangkap di lingkungan yang terus menurun, hidup lebih lama dalam kualitas hidup yang semakin rendah. Ketahanan berubah menjadi penundaan. Kematian hagfish jarang dramatis. Tidak ada kepunahan massal yang terlihat. Yang ada adalah penyusutan senyap. Lebih sedikit telur menetas, lebih sedikit individu muda, lebih banyak tubuh tua yang bertahan terlalu lama.
Dalam biologi konservasi, pola seperti ini sering luput dari perhatian karena tidak menciptakan krisis mendadak. Dengan demikian, konsekuensi biologis hidup hagfish bukan pada kerentanannya terhadap satu ancaman besar, melainkan pada ketidakmampuannya keluar dari tekanan kecil yang terus berulang. Ia tidak runtuh, ia melemah perlahan. Dan di dunia yang bergerak semakin cepat, pelemahan semacam ini sering menjadi tahap terakhir sebelum sebuah garis keturunan purba benar-benar menghilang dari dasar laut. Meski hidupnya sunyi, lambat, dan nyaris tak terlihat, hagfish memegang peran yang tidak tergantikan di dasar laut. Ia bukan pemburu aktif, bukan pula pemakan plankton yang bergerak mengikuti arus. Hagfish adalah pemulung purba, organisme yang bekerja di tahap akhir siklus kehidupan laut, tepat ketika sebagian besar makhluk lain berhenti berperan. Di dasar samudera, bangkai ikan, mamalia laut, dan invertebrata besar tidak serta-merta hilang. Tanpa pemulung, jaringan mati itu akan membusuk perlahan, mengikat nutrisi dan mengganggu keseimbangan kimia perairan. Hagfish masuk pada fase ini. Dengan tubuh lentur dan mulut sederhana, ia menembus jaringan dari celah paling lunak, mengurai sisa organisme dari dalam. Proses ini mempercepat pengembalian nitrogen, fosfor, dan karbon ke ekosistem laut dalam. Tempat nutrisi sangat langka dan siklus energi bergerak sangat lambat. Lendir hagfish yang sering dianggap sekedar alat pertahanan sebenarnya juga berperan ekologis. Ketika dilepaskan, lendir dapat membatasi akses organisme lain ke bangkai dalam waktu singkat, memberi hagfish kesempatan mengurai jaringan paling bernutrisi terlebih dahulu. Namun setelah itu, sisa-sisa yang lebih kecil menjadi tersedia bagi bakteri, krustasea kecil, dan mikroorganisme dasar laut. Dengan cara ini, hagfish membuka pintu bagi proses dekomposisi berlapis, bukan menutupnya. Hagfish juga berfungsi sebagai penghubung antara kematian dan kehidupan baru. Nutrisi yang dilepaskan dari bangkai akan dimanfaatkan kembali oleh organisme dasar laut, lalu perlahan naik ke tingkat trofik lebih tinggi. Dalam ekosistem laut dalam, yang hampir sepenuhnya bergantung pada jatuhan organik dari permukaan, peran ini sangat krusial. Tanpa pemulung seperti hagfish, aliran energi akan tersendat dan banyak relung kehidupan akan kehilangan sumber dasarnya. Ironisnya, peran ini justru membuat hagfish mudah diabaikan. Ia tidak menciptakan pemandangan dramatis. Ia tidak mengendalikan populasi dengan cara mencolok. Ia bekerja setelah segalanya berakhir. Namun justru di tahap inilah stabilitas ekosistem dipertahankan. Dengan membersihkan, mengurai, dan mendaur ulang, hagfish menjaga agar dasar laut tidak menjadi kuburan nutrisi yang terkunci. Dalam konteks ini, hagfish bukan makhluk menjijikan seperti yang sering digambarkan, melainkan bagian dari sistem pemulihan alam. Ia tidak menambah kehidupan baru secara langsung, tetapi memastikan bahwa tidak ada energi yang benar-benar hilang. Selama hagfish masih bekerja di dasar laut, siklus kematian tetap terhubung dengan kehidupan, meski dengan cara yang senyap, lambat, dan nyaris tidak pernah disaksikan manusia. Jika hagfish dibandingkan dengan ikan lain, perbedaannya bukan sekedar pada bentuk tubuh, tetapi pada filosofi hidup biologisnya. Sebagian besar ikan bergerak maju, berenang cepat, berburu aktif, atau bermigrasi jauh untuk bertahan. Hagfish tidak. Ia bergerak mundur dalam waktu evolusi, mempertahankan tubuh sederhana yang nyaris tidak berubah sejak ratusan juta tahun lalu. Ia tidak mengembangkan rahang, tulang keras, atau penglihatan tajam. Sebaliknya, ia bertahan dengan cara yang hampir berlawanan dari konsep kemajuan biologis. Di dunia hewan laut, keberhasilan sering diukur dari kecepatan, agresi, dan kemampuan mendominasi ruang. Hagfish menolak semua itu. Ia tidak bersaing secara langsung. Ia tidak berebut mangsa hidup. Ia menunggu hingga sesuatu mati, hingga energi jatuh ke dasar laut, hingga kesempatan datang tanpa perlu dikejar. Strategi ini membuatnya jarang terlihat, tetapi juga membuatnya lolos dari sebagian besar tekanan seleksi yang menghancurkan spesies lain. Jika ditarik lebih jauh,
Cara hidup Hagfish mencerminkan bentuk keberlanjutan yang jarang disorot. Ia tidak mengambil energi dari sistem yang masih aktif, melainkan dari sisa yang sudah selesai. Ia tidak memicu ketidakseimbangan populasi, tidak memicu ledakan mangsa, dan tidak menciptakan kompetisi baru. Dalam bahasa ekologi, Hagfish adalah konsumen terminal, bekerja di ujung siklus, bukan di tengahnya. Perbandingan dengan manusia terasa tidak nyaman, tetapi relevan. Manusia cenderung mengejar sumber daya yang masih hidup, hutan produktif, laut yang kaya, tanah yang subur. Hagfish justru hidup dari apa yang telah ditinggalkan. Ia tidak mempercepat konsumsi, tidak memperluas wilayah, dan tidak menuntut pertumbuhan. Ia bertahan dengan sisa, dan justru menjaga agar sisa itu kembali ke sistem. Namun strategi ini juga memiliki harga. Ketergantungan pada bangkai membuat Hagfish sangat bergantung pada stabilitas ekosistem laut. Ketika rantai makanan terganggu, ketika populasi besar menurun drastis, atau ketika dasar laut rusak oleh aktivitas manusia, sumber energi Hagfish ikut menghilang. Ia tidak bisa beralih cepat ke strategi lain. Kesederhanaan yang membuatnya bertahan lama juga membuatnya sulit beradaptasi pada perubahan cepat. Bab ini memperlihatkan bahwa Hagfish bukan simbol kemunduran, melainkan alternatif jalan hidup. Ia menunjukkan bahwa tidak semua makhluk bertahan dengan menjadi lebih cepat, lebih kuat, atau lebih kompleks. Sebagian bertahan dengan menjadi relevan di tahap yang paling akhir, ketika semua yang lain telah selesai. Dalam dunia yang terus bergerak maju, Hagfish memilih untuk tetap tinggal, menjaga sisa, dan memastikan bahwa akhir tidak pernah benar-benar menjadi titik henti. Pada akhirnya, Hagfish bukan makhluk yang mudah disukai, dan mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Tubuhnya berlendir, wajahnya tanpa rahang, dan cara hidupnya berpusat pada kematian organisme lain. Namun justru disitulah posisinya menjadi penting. Hagfish tidak hadir untuk menghibur, tidak untuk dikagumi, dan tidak untuk diteladani. Ia hadir untuk memastikan bahwa tidak ada yang benar-benar tersisa sia-sia di dasar laut. Dalam skala waktu evolusi, Hagfish adalah pengingat bahwa kompleksitas bukan satu-satunya jalan menuju keberlangsungan. Ia bertahan bukan karena kecanggihan, tetapi karena kesesuaian yang ekstrim. Tubuhnya sederhana, sistemnya primitif, dan perilakunya nyaris tak berubah. Namun selama bangkai masih jatuh ke laut dalam, selama kehidupan masih berakhir di kedalaman, Hagfish akan tetap relevan. Dunia modern bergerak dengan logika yang berlawanan. Kecepatan, efisiensi, dan ekspansi menjadi ukuran keberhasilan. Dalam logika itu, makhluk seperti Hagfish tampak ketinggalan zaman, tidak produktif, tidak bernilai, dan mudah diabaikan. Namun ekosistem tidak bekerja dengan satu arah. Ia membutuhkan awal dan akhir, pencipta dan pengurai, kehidupan dan penghabisan. Hagfish berdiri di titik yang jarang ingin dilihat, fase penutup. Ketika dasar laut rusak, ketika penangkapan berlebih mengubah struktur komunitas laut, dan ketika limbah manusia mencapai kedalaman yang dulu stabil, Hagfish ikut terdampak. Bukan karena ia lemah, tetapi karena bahkan sistem paling purba pun memiliki batas. Kesederhanaan yang bertahan ratusan juta tahun tidak dirancang untuk perubahan cepat dalam satu abad. Hagfish tidak memberi peringatan. Ia tidak bermigrasi, tidak berubah bentuk, dan tidak melawan. Jika suatu hari ia menghilang dari dasar laut, itu bukan ledakan ekologis yang langsung terasa, melainkan lubang sunyi dalam siklus terakhir kehidupan laut. Bangkai akan membusuk lebih lama, energi akan terhenti lebih lama, penutupan akan tertunda. Di sanalah makna Hagfish sebenarnya berada. Ia bukan simbol masa lalu yang gagal berevolusi, melainkan bukti bahwa kehidupan membutuhkan penutup yang setia. Selama laut masih memiliki kedalaman dan kematian masih menjadi bagian dari kehidupan, makhluk seperti Hagfish akan selalu dibutuhkan, bekerja tanpa pujian, tanpa sorotan, dan tanpa pernah terlihat.